di tengah-tengah pandemi ini sebenarnya multi finance cukup bertahan cukup panjang ya. Dalam arti sampai dengan akhir tahun saya perkirakan sebenarnya 88% multi finance itu masih di tataran sehat dan cukup sehat. Cuman hanya saja kalau ini krisis kesehatan ini tidak tertangani dengan cepat, artinya pandemik efeknya masih cukup lama sampai dengan akhir Maret 2001, maka komposisi multi finance yang sehat itu akan berkurang menjadi 75%. Bahwa di dalam tahun ini 2020 kami melakukan enforcement beberapa multi finance itu sebenarnya multi finance yang sebelum pandemik sudah bermasalah. Kalau perkiraan kami sebenarnya kalau di awal April itu akan ada pembalikan artinya akan positif ya. Positif meskipun masih di tataran single digit di bawah 2%. Ini ekivalen sekali dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau kami amati selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan aset, pertumbuhan dari pembiayaan itu sangat relevan atau simetrik dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi itu naik, membaik, positif, pasti pertumbuhan di perusahaan pembiayaan atau multi finance juga akan naik. Nah, yang juga jadi catatan bahwa diproyeksikan oleh pemerintah bahwa di akhir tahun ini kan masih kontraksi ya, masih kontraksi, dan di triwulan 1 itu ada masa transisi, masa konsolidasi, dan diharapkan kalau kami perkirakan di triwulan 2 2021 akan ada pembalikan daripada situasi piutang pembiayaan, ditandai juga dengan beberapa outlook seperti pembiayaan di otomotif mungkin akan naik, kemudian sektor UMKM yang sudah direstruktur dari sisi hulu dan hilir juga akan memberikan dampak atau efek yang bisa membuat multi finance menyalurkan kembali pembiayaan. Demikian penjelasannya. Oke, kita ekspektasikan perbaikan atau rebound bisa terjadi di kuartal 2 2021. Nah, kalau dari OJK sendiri, Pak Bambang, di samping restrukturisasi pembiayaan yang berlangsung saat ini, apalagi dukungan stimulus yang tengah dijajaki nih untuk industri multi finance? Multi finance memang untuk POJK kita 14 kemungkinan akan diperpanjang seperti perbankan, satu itu. Kedua juga memang multi finance ini kan tidak biayanya cukup tinggi ya, karena dia harus melakukan restrukturisasi atau pendanaan dari perbankan ya. Yang ketiga sebenarnya yang tidak kalah penting walaupun sedikit, tidak signifikan, ini era lagi Zoom meeting, ada unsur komponen biaya dari pelatihan dan training kepada pegawai itu kita kewajibannya kita luruskan, artinya tidak perlu membentuk cadangan biaya untuk pelatihan, dan itu sudah diputuskan OJK.